Shalom warga kerajaan, tema tentang bold before the king and bold before the king. Ya, for the king and before the king tidak berakhir pada akhir bulan ini ya. Kita melihat kehidupan dari seorang yang bold as lion, yaitu Rasul Paulus. Dulu namanya Saul, menjadi Paul. Paul artinya kecil, mungkin memang bentuk tubuhnya kecil. Size doesn't matter, but faith matters. Dalam Filipi 1:12, latar belakang dia ada di penjara, saudaraku. Penjara di Roma, dan dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi yang Tuhan pakai dia untuk mendirikannya. Dalam ayat 12, aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, penganiayaan ini dan hukuman mati yang dijatuhkan atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, perhatikan, dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. He's not the prisoner of Rome, he's the prisoner of Christ. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena pempenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Apa yang terjadi pada saudara Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim, saudaraku, itu seharusnya membuat kita lebih berani mengabarkan Injil. Ya, sebab apa? To die is gain. Di dalam Filipi 1:21. Dan kalau kita menderita sengsara karena nama Kristus, pertama dapat pahala luar biasa, kedua we will reign with Christ ya. Akan ada promosi yang luar biasa. Kita tahu bagaimana justru ketika dia dipenjara di Rom, bahkan istri daripada Kaisar Nero yang sadis dan ya memang maniak itu diselamatkan. Dan juga saudaraku, para tentara yang pasti pasukan khusus itu bertobat. Saya pernah pergi ke Rome dan saya minta kepada guide, dalam hal ini Dr. Samuel Doktorian. Saya mau ketemu penjaranya Paulus yang jadi kapel, yang jadi gereja. Dan di sana ada sebuah tonggak yang dulunya ada rantai untuk memenjarakan Rasul Paulus tangan dan kakinya. Tapi di situ ada sebuah plakat. 2 orang tentara, kalau lihat topinya itu perwira, saudaraku, bukan topi biasa ya, ketopongnya itu yang ada bulunya itu, sedang berlutut, dan karena tidak ada air ya dibaptis ya, karena itu tahulah saudara ya. Dan mereka mengaku percaya, bahkan saudara anggota keluarga Kaisar bertobat. Apa yang aniaya kita alami adalah untuk kemajuan Injil dan membuat berani orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup saya berapa kali berulang-ulang ancaman demi ancaman, fitnah demi fitnah datang kepada alamat saya. Tetapi I praise the Lord, ketika orang melihat kita tidak takut, kita tidak gentar, tapi diberi keberanian untuk menghadapi, maka orang-orang lain terinspirasi untuk juga berani memberitakan nama Kristus tanpa tedeng aling-aling. Paresia, boldness to speak, ya, tanpa reservation, tanpa takut menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana orang nanti tersinggung? Beritakan nama Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Dunia ini sangat benci kepada Allah kita dan kepada Mesias kita, pada Tuhan kita. Tetapi kalau kita tidak memberitakan, kata Rasul Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil Kerajaan. Haleluya. Karena itu semua saudara, akhir bulan ini jangan kerajinanmu kendor, tetap berapi-api, layani Tuhan and bold as lion. Paresia, bicara dengan terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa perumpamaan, tanpa sindiran, beritakan dengan berani. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Siap menjadi saksi Kristus, saudara? Kita berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa ini. Kami tahu dan kami percaya Tuhan Raja di atas segala raja hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami, Tuhan. Karena itu kami mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, melimpah dengan sukacita, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, Tuhan kami Allah yang bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Terima kasih, kami mau mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, mempersembahkan ibadah pagi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Sebab ada kuasa di dalam pujian. Karena itu berikan yang terbaik buat dia saudara pagi hari ini. Yes.
di dalam Engkau Tuhan. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Berlari ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, yes Lord, mengasihi di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlari hanya hadirat benar Tuhan. Mengakui Tuhan segala jalan kami Tuhan. Dalam ada berlari ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hadirat-Mu, mengakui segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Mari saudara berlari ke hadirat Tuhan. Yes Lord. Kami hanya mau berlari kepada hadirat-Mu Tuhan. Sumber segala-galanya hanya hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Ada urapan baru. Oh haleluya. Berlari ke hadirat-Mu, sumber
ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita di luar daripada kendali Tuhan. Apapun yang terjadi saudara, tetap percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Ada saat dalam hidup kita mengalami masa-masa yang sulit, seperti tidak ada jalan keluar. Tetapi percaya saudara, di dalam Dia selalu ada jawaban. Kami mau tetap percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya.
Hati kami tetap percaya kepadamu Bapa. Tidak ada satu kekuatan pun di luar Engkau yang sanggup mengganggu kami Bapa. Karena hati kami yang percaya padamu Bapa. Hadirat-Mu melingkupi kami Bapa. Dan saatnya kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengar isi hati-Mu. Karena isi hati-Mu Tuhan memberkati kami, menguatkan kami, memampukan kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan urapan itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Buka hatimu, terima berkat dari Tuhan, terima urapan dari Dia yang memampukan saudara terus berjalan bersama dengan Dia. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Seperti biasa katakan bersama dengan saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Yes, amin. Nah, kita akan lanjutkan dalam serial khotbah tentang rest. Dua minggu sebelumnya, 3 minggu sebelumnya saya bawa yang pertama yaitu kita sudah belajar tentang rest Tuhan berperang buat kita. Terus kemudian yang kedua di minggu ketiga saya sampaikan kita sudah belajar juga tentang prinsip rest secara fisik di dalam Alkitab. Nah, rest berbicara tentang sikap hati saudara dan saya. Sikap hati yang tenang, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak takut. Kenapa? Karena saudara percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Amin. Ini keberanian, boldness, tema bulan Juli ini. Untuk kita percaya apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Apa tantangan, pergumulan, permasalahan yang saudara hadapi. Saudara lebih memilih untuk memiliki sikap hati yang rest, yang tenang. Rest adalah posisi di mana saudara dan siap untuk menerima kesembuhan, untuk menerima pemulihan, untuk menerima kelepasan dan berkat yang dari Tuhan Yesus. Hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana saudara berjalan di dalam berkat kitab Ulangan pasal yang ke-28. Saudara siap diberkati? Saya beri judulnya Rest, kunci untuk berjalan di dalam berkat Tuhan. Nah, saya mulai. Waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, Tuhan berkata tentang 2 hal. Yang pertama, perkataan berkat. Yang kedua, perkataan apa? Kutuk. Yang kedua. Nah, Tuhan berkata begini, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, dan lain sebagainya. Itu perkataan berkat. Tetapi, jika kamu tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka kutuk ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, dan seterusnya.
Itu perkataan kutuk. Pertanyaan saya, adakah orang yang sanggup melaksanakan segala perintahnya, 10-10-nya semuanya itu? Tidak ada satupun yang sanggup dengan setia seumur hidupnya. Adakah orang yang sanggup? Tidak ada, saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, hidupnya ada di bawah kutuk. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dia gantikan posisimu di atas kayu salib menjadi terkutuk. Dia tanggung semua kutuknya yang seharusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Tapi Tuhan Yesus sudah menanggung semua kutuk itu di atas kayu salib. Nah, kalau kutuknya sudah ditanggung, apakah kutuknya masih ada datang kepada saudara? Apakah masih? Kok masih ragu? Tidak ada. Tidak ada kutuk yang bisa datang lagi kepada saudara dan saya. Yang datang kepada saudara dan saya hanya berkat dan hanya berkat. Hanya berkat. Amin. Nah, hari ini saya mau ajak saudara sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita bisa berjalan di dalam berkat Ulangan pasal yang ke-28. Nah, sebelum kita lihat rahasianya, bagaimana caranya, saya mau ajak saudara untuk melihat berkat-berkatnya. Saudara siap diberkati? Kita lihat Ulangan 28 ayat 1 dan kedua. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saya mau saudara mengerti. Kalau saudara membaca Perjanjian Lama, perhatikan. Saya mau saudara mengerti. Kalau saudara membaca Perjanjian Lama, saudara harus memakai kacamata Perjanjian Baru. Karena hidup saudara dan saya sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tapi hidup saudara dan saya ada di bawah kasih karunia Tuhan. Kalau di sini dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, itu sebabnya saya tadi katakan sama saudara, adakah orang yang sanggup melaksanakan semua perintahnya dengan setia seumur hidupnya? Tidak ada. Tidak ada saudara. Tetapi Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat buat saudara dan buat saya. Perhatikan baik-baik. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi yang pertama kali Tuhan melakukan sebelum berkat itu datang kepada saudara dan saya. Karena itu di ayat yang kedua dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebelum berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu, yang pertama kali Tuhan melakukan adalah Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan baik-baik. Dari posisi inilah
segala berkat ini akan datang kepada saudara dan menjadi bagian saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, di sini ada kata, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Betul, ini perjanjian lama. Ini perjanjian lama. Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau saudara baca perjanjian lama, saudara harus memakai kacamata perjanjian baru. Karena hidupmu tidak lagi di bawah hukum Taurat. Yesus sudah genapi hukum Taurat buat saudara, buat saya. Amin. Nah, dia sudah curahkan darahnya di atas kayu salib. Darah yang tercurah menguduskan saudara dan saya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Apa artinya? Saudara dan saya sudah diangkat di atas segala bangsa di bumi. Dengan kata lain, artinya hari ini saudara dan saya sudah ada di posisi siap untuk menerima semua berkat Tuhan. Amin. Gitu. Saudara siap diberkati? Nah, ini berkat saudara, berkat buat saudara dan saya. Kita lihat dengan cepat karena kita akan belajar bagaimana rahasianya berjalan di dalam berkat Tuhan ini. Ulangan 28 ayat yang ketiga. Ini adalah salah satu berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Apa maksudnya? Dimanapun saudara melangkah, dimanapun saudara bekerja, kemanapun saudara dimutasi, kemanapun saudara dipindahkan, saudara tetap diberkati. Dulu, beberapa waktu yang lalu, dulu pernah orang datang kepada saya. Dia minta supaya saya doakan dia. Dia katakan, Pak, bagaimana? Saya mau dipindahkan. Saya sudah kerasan di tempat ini. Saya mau dipindahkan. Dia katakan, tolong doakan Pak, supaya jangan saya dimutasi di tempat A, di kota B, di kota ini, di kota itu. Apa maksudnya? Alkitab mengatakan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Artinya, dimanapun saudara melangkah, saudara diberkati. Kenapa? Karena berkatnya bukan di tempat pekerjaan saudara. Berkatnya bukan di kota di mana saudara ditempatkan. Tapi berkatnya sudah ada di dalam saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya kemanapun saudara melangkah. Karena berkatnya sudah ada di dalam diri saudara. Kemanapun saudara, saudara diberkati. Nah, bilang sama kiri kananmu, kemanapun kamu melangkah, kamu diberkati. Nah, berkatnya bukan di kota, di tempat di mana saudara dimutasi. Berkatnya bukan di tempat pekerjaan saudara, dimanapun saudara dimutasi, dimanapun saudara bekerja di perusahaan A ataupun di perusahaan B, saudara tetap diberkati. Kenapa? Karena berkatnya sudah ada di dalam saudara. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik ayat yang keempat. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara usahakan, semuanya diberkati. Termasuk buah kandunganmu. Anak-anakmu adalah anak-anak yang diberkati. Anak-anakmu adalah anak yang pandai, yang cerdas,
hormat kepada sama orang tua. Nah, mungkin saudara berkata, berkat di ayat yang keempat sepertinya sama dengan ayat yang ke-11. Kita lihat, kita loncat terlebih dahulu ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sama seperti ayat yang keempat. Sepertinya sama, tapi di sini ada kata lain. Ada kata melimpahi. Di sini ada kata melimpahi. Melimpahi terjemahannya dalam Alkitab versi King James. Melimpahi terjemahan adalah plenty. Plenty. Plenty berbicara tentang jumlah. Tentang kuantitas. Di ayat keempat ini, Tuhan berbicara tentang berkat secara kualitas. Anak-anakmu adalah anak-anak yang berkualitas. Jadi saudara dan saya bukan hanya diberkati secara kuantitas, tapi saudara dan saya diberkati secara kualitas. Kualitas. Apa yang saudara miliki bukan hanya banyak, tetapi sangat berkualitas. Amin. Kita lanjut ayat yang kelima. Ulangan 28 ayat yang kelima. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Apa artinya diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu? Saudara masih ingat peristiwa ketika Allah mengutus Elia untuk dikasih makan oleh janda yang ada di Sarfat. Saat itu bangsa Israel dikutuk oleh Elia karena mereka menyembah berhala. Pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang jahat yang bernama Ahab. Istrinya adalah Isabel. Sebel-sebel betul. Sesuai dengan namanya. Nah, Ahab mengutuk tanah Israel supaya hujan jangan turun 3 tahun 6 bulan. 3,5 tahun benar-benar hujan tidak turun. Sehingga terjadi kekeringan, kemudian terjadi kelaparan. Dan saat itulah Allah menyuruh Elia untuk pergi kepada seorang janda di Sarfat untuk dikasih makan. Ketika Elia sampai di Sarfat, apa yang terjadi sama janda ini? Alkitab menceritakan janda ini hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan dan hanya sedikit minyak di dalam buli-buli. Di mana di situ diceritakan sekali dia olah cukup untuk dia makan dan cukup untuk anaknya makan. Dan setelah itu mereka mati, tidak ada lagi. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan memberkati janda ini, apa yang terjadi? Tepung yang dalam tempayannya tidak pernah habis. Minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Sekalipun terjadi kelaparan. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu. Kalau Tuhan memberkati bakulmu, adonanmu, sekalipun terjadi kekurangan, sekalipun terjadi resesi, sekalipun terjadi kekeringan, saya mau beritahu kepada saudara, apapun yang saudara miliki tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah kekurangan. Saudara tidak akan pernah jatuh miskin. Amin. Nah, itu ulangan yang ayat kelima. Kita lanjut ayat yang keenam. Ulangan yang keenam. Perhatikan baik-baik. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Katakan sama-sama dengan saya, masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Perhatikan baik-baik. Kalimat diberkatilah engkau pada waktu masuk, masuk terlebih dahulu engkau diberkati pada waktu masuk. Kemudian diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Jadi yang pertama kali saudara diberkati di dalam rumahmu terlebih dahulu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Kemudian diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi saudara diberkati
di dalam terlebih dahulu, baru diberkati di luar. Dengan kata lain, saudara diberkati di dalam rumahmu terlebih dahulu, baru diberkati di luar. Keluargamu dulu yang diberkati, baru pekerjaanmu yang diberkati. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan baik-baik, mujizat yang pertama kali Tuhan lakukan bukan menyembuhkan mata orang buta. Dia tidak pernah tahirkan orang kusta. Dia tidak bangkitkan orang mati. Mujizat yang pertama kali yang Tuhan lakukan, dia rubah air menjadi anggur. Di mana? Di pesta perkawinan di Kana, di dalam keluarga terlebih dahulu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Keluarga kamu terlebih dahulu diberkati. Tuhan mau keluargamu terlebih dahulu yang diberkati, kemudian pekerjaanmu. Kenapa demikian? Di sini ada satu rahasia. Perhatikan baik-baik. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Ulangan 28. Nah, salah saya. Ulangan 28 ayat yang ke-18. Oh bukan. Ulangan 8 ayat yang ke-18, betul. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Ulangan 8 ayat ke-18. Biar ditayangkan, ini penting ayat ini. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Ya. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Perhatikan, untuk memberikan kepadamu kekuatan. Di sini. Nah, di sini katakan untuk mereka kekuatan. Nah, katakan bersama saya, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Siapa di sini yang mau memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Tuhan catat yang angkat tangan. Nah, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, apa rahasianya? Perhatikan baik-baik. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saya minta gambar nomor 1 ditayangkan. Gambar nomor 1. Kekuatan di sini, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan di sini dalam bahasa Ibraninya, terjemahannya adalah koah. Kekuatan adalah koah. Di mana saudara bisa mendapatkan rahasia untuk memperoleh kekuatan, untuk memperoleh kekayaan. Tadi dikatakan apa? Saudara diberkati dulu di dalam rumahmu, keluargamu, baru pekerjaanmu diberkati. Kenapa? Karena di sini ada rahasia kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Diberkatilah di dalam rumahmu, ketika saudara keluar, saudara punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saya ulangi. Diberkatilah engkau di dalam rumahmu. Ketika saudara keluar, saudara punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kemudian gambar nomor 2 ditayangkan. Nah, mempelai laki-laki dalam bahasa Ibrani hala. Mempelai perempuan dalam bahasa Ibrani hatan. Kalau dipersatukan,
itu membentuk kata koa. Mempelai laki-laki digabung dengan mempelai perempuan adalah koa. Koa itu adalah apa? Kekuatan. Kekuatan. Dan ini yang luar biasa sekali. Kalau suami istri hidup rukun, diberkati dulu di dalam rumahmu. Ketika saudara keluar, saudara punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sini masih banyak keluarga yang sudah menikah. Saya belajar bagaimana hidup di dalam rumah tangga. Suami istri, walaupun saya dan istri saya adalah jodoh yang dikasih oleh Tuhan, tetap melewati proses. Tetap. Tidak ada yang namanya tidak ada proses. Saya singkat cerita saja apa yang terjadi di dalam keluarga. Suatu saat, mungkin kita lelah, mungkin kita capek. Kadang-kadang kita bisa keluar perkataan-perkataan yang emosi. Saya cerita, saya dalam diri saya tidak pernah malu untuk cerita apa tentang diri saya dan istri saya. Tapi bagaimana Tuhan memulihkan kita di situ. Hari ke hari Tuhan tetap bawa, kami sudah banyak melewati proses-proses. Suatu saat, hanya sebenarnya hal yang sepele sekali, hal yang kecil sekali, bisa menjadi emosi ribut besar. Nah, ketika terjadi hal itu, yang saya bersyukur dalam keadaan apapun, saya selalu connect langsung dengan Tuhan. Suatu saat ketika meledak, sebenarnya hal yang sepele yang tidak perlu terjadi. Tiba-tiba saya marah besar dan istri saya juga ikut marah besar juga itu di situ. Setelah kita marah-marah itu di situ, akhirnya saya keluar kamar, pergi. Hanya beberapa detik. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong dengan saya gini. Jangan biarkan iblis mendapat keuntungan dalam hal ini. Wow. Terima kasih Tuhan. Tidak pikir panjang lagi, saya langsung masuk kamar. Saya peluk istri saya katakan, saya minta maaf. Dia juga minta maaf sama saya. Langsung pulih. Saat itu juga hanya berapa detik, hanya berapa menit. Kalau dulu mungkin butuh waktu dari berbulan, dari berminggu, sampai berhari, sampai berjam. Sekarang cuman berapa menit saja, 1-2 menit. Saudara bisa mengukur apa yang saudara alami dalam kehidupan rumah tangga saudara. Bisakah saudara lakukan hal yang seperti itu? Saya belajar butuh waktu yang lama. Hanya kedekatan kita dengan Tuhan itu yang memampukan semua kesombongan kita, egoisan yang kita itu di situ untuk datang meminta maaf. Amin. Sini. Inilah kunci kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kemudian kita lanjut Ulangan 28 ayat yang ke-7. Ulangan 28 ayat yang ke-7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Bersatu jalan mereka menyerang. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Jadi kalau musuh saudara menyerang saudara, dia hanya punya satu jalan. Hanya satu jalan. Mungkin saudara berkata, musuh saya kalau menyerang saya, dia punya banyak jalan Pak.
Dia bisa serang tubuh saya. Dia bisa serang kesehatan saya, keluarga saya, perkawinan saya. Dia bisa serang usaha saya, anak-anak saya. Mungkin saudara berkata demikian. Tetapi Alkitab mengatakan, kalau musuh saudara menyerang saudara, dia hanya punya satu jalan. Apa itu? Apa itu? Apa? Boleh pisah masa lalu. Mungkin ada yang lainnya? Yaitu melalui hatimu yang gelisah. Melalui hatimu yang gentar. Melalui hatimu yang tidak percaya. Apa yang Tuhan sudah janjikan kepadamu, benarkah ini akan terjadi dalam kehidupanku? Dibuat engkau gelisah, dibuat engkau takut. Di situ. Itu sebabnya kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan 8. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, siapa lawanmu? Si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Siapa yang dapat ditelannya? Iblis yang dapat menahan siapa? Adalah orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang gelisah. Itu sebabnya kalimat sebelumnya mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Jadi, siapa orang yang dapat ditelannya adalah orang yang khawatir, orang yang takut. Jadi kalau musuh saudara menyerang saudara, dia hanya punya satu jalan. Bagaimana? Melalui hatimu yang gelisah, melalui hatimu yang khawatir. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut. Ada berapa kata perkataan di Alkitab? Jangan takut. 366. Bukan 365. 1 tahun 365 hari. Tapi di bulan Februari tambah 1 hari, kadang-kadang 5 tahun sekali. 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Berarti 366. Berarti setiap hari perkataan jangan takut. Tuhan memberi kepada saudara dan saya. Amin. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan gelisah. Jadi satu hal yang harus saudara jaga dalam hidup ini, jangan takut, jangan gentar, dan jangan khawatir lagi. Bersatu jalan mereka akan menyerang kau, hanya satu jalan melalui hatimu yang gelisah, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Bertujuh jalan. Apa maksudnya bertujuh jalan? Kalau iblis serang saudara, dia hanya punya satu jalan. Melalui hatimu yang gelisah. Tapi bagaimana caranya kita membuat iblis lari? Alkitab mengatakan bertujuh jalan. Ada yang bisa jawab? Apa? Yes. Apa artinya angka 7? Selain angka sempurna. Itu angka sempurna. Yes. Mimi, betul. Nanti saya traktir makan mie. Nah, arti angka 7 selain sempurna. Tuhan menciptakan langit dan bumi bersama isinya selama berapa hari? 6 hari. Alkitab mengatakan pada hari yang ke-7, apa tadi? Rest, dia beristirahat. Rest, dia beristirahat. Nah, kalau saudara tidak takut, tidak gelisah, saudara akan rest. Maka semua musuhmu akan lari daripadamu. Bilang sama kiri kananmu,
Jangan takut, jangan khawatir, tetap rest. Kita lanjut Ulangan 28 ayat yang ke-8. Ulangan 28 ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Siapa yang memerintahkan berkat ke dalam lumbungmu, ke dalam segala usahamu? Tuhan yang memerintahkan berkat. Bukan saudara dan saya yang kejar berkat. Tuhan yang memerintahkan berkat. Tapi banyak orang Kristen yang kejar berkat. Kerja dari pagi sampai malam, lembur sampai pagi, minggu tidak gereja, tetap cari tambahan. Mungkin saudara berkata, Bapak sih tidak mengerti bagaimana keadaan kita. Kalau saya tidak lembur dan saya tidak pintar cari tambahan, mana cukup Pak? Sering kita dengar perkataan seperti ini. Tidak cukup untuk bayar ini, bayar itu. Tetapi firman Tuhan katakan, perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan, Tuhan yang memerintahkan berkat ke dalam lumbung-lumbungmu, ke dalam segala usahamu. Bukannya berarti saya mengajar saudara untuk malas, untuk saudara tidak ngelembur. Bukan saudara yang dikasih Tuhan. Kalau bosmu, tempat di mana engkau bekerja, butuh bantuan tenagamu, saudara diminta lembur, silakan lembur saudara yang dikasih Tuhan. Beri yang terbaik. Lakukan segala sesuatu yang engkau lakukan seperti engkau lakukan untuk Tuhan di sana. Jadi berkat di sana. Nah, yang saya maksudkan adalah banyak orang Kristen yang seharusnya tidak lembur, tapi dilembur-lemburkan. Hari Minggu masih cari tambahan. Daripada saudara tidak lembur atau dilembur-lemburkan, lebih baik waktunya saudara pulang kerja, pulang ke rumah, beri waktu untuk keluargamu, beri waktu untuk anak-anakmu di situ. Saya dulu, saya sudah tutup toko, tapi kadang-kadang saya masih kerja, masih ini itu. Semakin saya mengerti, saya banyak perhatikan untuk keluarga saya. Hari Minggu ada waktu untuk ke gereja. Ketemu dengan namanya sumber segala berkat. Maka dia yang akan memerintahkan segala berkat datang ke dalam lumbungmu, datang ke dalam usahamu. Kemudian ayat yang berikutnya. Ulangan 28 ayat 9 sampai 10. Perhatikan, saya akan bacakan bagi saudara. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Jadi kalau saudara ada di dalam Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Bilang sama kiri kananmu, kamu sedang duduk di samping orang kudus. Saudara harus yakin. Saudara jangan tertawa. Saudara katakan, saudara kamu duduk di samping orang kudus. Katakan, saya memang benar-benar kudus. Mungkin di dalam dirimu, Tuhan aku masih ini, aku masih itu. Tapi ketika engkau terus mengatakan, ketika engkau terus belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menguduskan saudara. Saya mengatakan demikian karena saya belajar. Ada hal-hal yang kadang saya masih jatuh bangun. Tapi ketika saya terus belajar, saya adalah orang kudus. Waktu dulu
Kadang-kadang apa yang kamu kudus, kamu masih lakukan ini, kamu masih ini. Tapi ketika saya mengerti kebenaran, saya katakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Apa yang kau lakukan di atas kayu salib menjadikan aku orang benar oleh iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika saya mempelajari, saya terus belajar. Tanpa saya sadari, kebiasaan-kebiasaan buruk saya, loh kok bisa hilang ya? Kok bisa ini ya? Tidak ada keinginan, tidak ada apa. Tapi itu timbul dari dalam. Saya percaya itu yang dia yang kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu saudara dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu. Hanya dia, hubungan dengan dia. Di situ. Amin. Nah, Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Kudus. Saudara tahu apa artinya kudus? Kudus, kados, artinya saudara dipisahkan. Itu sebabnya tadi saya katakan Tuhan berkata tentang saudara. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Artinya saudara dipisahkan dari gelap kepada terangnya. Saudara dipisahkan dari orang-orang dunia. Apa artinya pada waktu saudara dipisahkan dari orang-orang dunia? Apa yang orang dunia alami, saudara tidak alami. Sekalipun orang dunia ribut resesi, sepi pekerjaan, sepi job. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan, bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Allah, saudara dan saya tetap diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, kamu diberkati bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini. Tapi kamu diberkati berdasarkan kekayaan kemuliaan yang Bapamu miliki di surga. Amin. Ayat berikutnya yang ke-12. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Salah satu berkat buat orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, saudara akan memberi pinjaman. Hanya 1, 2, 3 aja yang bilang amin. Kalau memberi pinjaman. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, di sini. Nah, saudara, Tuhan memberkatimu supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Nah, salah satu berkat buat saudara dan saya yaitu saudara akan memberi pinjaman, tapi saudara tidak akan meminta pinjaman. Orang Yahudi senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya sejak mereka masih kecil sudah diajarkan. Mereka mengajar anak-anaknya gini, kamu jangan sampai meminta pinjaman. Kalau bisa, dia mengajar anak-anaknya untuk memberi pinjaman, bukan meminta pinjaman. Kenapa? Kalau saudara meminta pinjaman, saudara menjadi hamba. Tetapi kalau saudara memberi pinjaman, saudara menjadi tuan. Kalau tidak minta pinjaman, saudara tidak meminta pinjaman, tapi saudara memberi pinjaman. Bukannya berarti saudara tidak boleh pinjam uang di bank. Bukan. Untuk mengembangkan usahamu, bukan itu maksudnya. Kalau saudara mau mengembangkan usahamu, mau pinjam ke bank, minta hikmat sama Tuhan, selama pasarnya masih bertumbuh, silakan hitung baik-baik. Kalau memang kamu pinjam, bisa bikin perusahaanmu jadi bertumbuh, kemudian net income-nya lebih baik daripada net income yang saudara pinjam, silakan minta hikmat daripada Tuhan. Tapi kalau bisa, tidak usah, lebih bagus.
itu merdeka. Di situ. Nah, kemudian yang saya maksudkan meminta pinjaman di sini adalah, yang saya maksudkan jangan saudara meminta pinjaman. Yang saya maksudkan di sini adalah saudara pinjam dari si A. Tiba saatnya saudara bayar utang kepada si A, saudara pinjam kepada si B. Sudah pinjam kepada B, belum lunas ataupun sudah lunas, pinjam lagi kepada si C, si D. Di situ. Jangan saudara. Jangan. Dan saya punya kabar baik. Ini tidak akan terjadi pada saudara dan saya. Kita berdoa. Kita akan menuju kepada sana semuanya. Mungkin saat ini kita masih pinjam. No problem. Tetapi kita mau bertumbuh terus di dalam Dia. Untuk Tuhan melepaskan semuanya ini. Amin. Karena apa? Saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya. Dan saudara akan memberi pinjaman. Dan saudara sendiri tidak akan meminta pinjaman. Dengan kata lain, kamu tidak akan menjadi hamba. Tapi saudara dan saya akan menjadi Tuhan. Amin. Nah, ayat berikutnya Ulangan 28 ayat yang ke-13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Katakan bersama dengan saya, tetap naik. Dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, seperti yang tadi saya akan sampaikan kepada saudara di awal, sebelum berkat ini datang kepada saudara, apa yang pertama kali yang Tuhan lakukan sama saudara dan saya? Dia mengangkat saudara di atas segala bangsa di bumi. Jadi posisi saudara sekarang ada di mana? Di atas. Di atas. Orang dunia berkata, hati-hati Pak, roda berputar. Hari ini kamu di atas, besok kamu di bawah. Siapa yang percaya kata-kataan ini? Dulu saya juga sering katakan begitu. Tapi tidaklah demikian yang terjadi dengan saudara dan saya. Tuhan Allahmu mengangkat kamu di atas segala bangsa di bumi. Sekarang posisimu berada di mana sekarang? Di atas. Katakan di atas. Nah, kalau saudara ada di atas, Alkitab mengatakan kamu tidak pernah akan turun, tapi kamu akan tetap terus naik. Kamu tidak akan menjadi ekor dan kamu senantiasa menjadi kepala. Amin. Nah, berikutnya perhatikan baik-baik. Ini semua berkatnya kita sudah lihat, kita sudah belajar, kita sudah dengar. Ini semua tentang berkatnya. Ini berkatnya buat saudara dan saya. Berkatnya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ini terakhir. Tapi kutuknya, biar saya lanjut aja ya, sudah jam 9.14. Karena ini sangat penting sekali. Tapi kutuknya dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-64. Dan ini sangat mengerikan sekali. Dan saudara tidak usah baca. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat. Hanya berkat yang bisa datang kepada saudara dan saya. Tapi hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat kutuknya. Tapi kutuk yang paling di ayat yang terakhir. Ini kutuk yang paling dahsyat. Ini kutuk di atas segala kutuk. Dan ini sangat mengerikan sekali. Kenapa saya mengajak saudara untuk melihat? Karena ini berhubungan dengan bagaimana caranya, apa rahasianya sampai saudara bisa berjalan di dalam berkat Ulangan pasal yang ke-28. Kita lihat kutuk yang paling tinggi tingkatannya di ayat yang terakhir, Ulangan 28 ayat yang ke-68.
Perhatikan, saya bacakan bagi saudara. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir. Katakan bersama saya, kembali ke Mesir. Dengan kapal melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu, engkau tidak akan melihatnya lagi. Dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Saudara bisa bayangkan, ini kutuk yang sangat mengerikan sekali. Ini kutuk di atas segala kutuk. Saudara sudah menawarkan dirimu gratis, tapi musuhmu tidak ada yang mau. Saudara sudah jual murah, tapi tidak ada yang membeli. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Sekalipun tidak ada yang mau beli saudara dan saya, tapi ada seseorang yang mau beli saudara dan saya, dan dia rela menderita. Dia sudah curahkan darahnya, sehingga hari ini saudara dan saya menjadi milik kesayangannya. Siapa dia? Tuhan Yesus. Sangat mengasihi saudara dan saya. Nah, di sini kutuk yang terakhir adalah Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir. Nah, kenapa saya katakan ini kutuk di atas segala kutuk? Kalau saudara pelajari baik-baik kisah tentang Ishak, bahkan dalam kisah tentang Ishak ketika terjadi kelaparan, Tuhan juga berpesan kepada Ishak, jangan engkau kembali ke Mesir. Kenapa? Kita lihat Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi pada waktu terjadi kelaparan, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dan Tuhan berkata begini, jangan pergi ke Mesir. Gambar ketiga ditayangkan. Jangan pergi ke Mesir. Apa artinya Mesir? Mesir dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah Mitzrayim. Apa artinya Mesir? Double stress. Stres yang berlebihan. Jadi waktu terjadi situasi yang sulit, waktu Ishak ada dalam situasi yang sulit, kelaparan, resesi, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Artinya apa? Jangan stres yang berlebihan. Kamu tidak usah khawatir. Jangan stres yang berkelebihan. Kenapa? Lihat ayat yang ketiga mengatakan demikian. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Jangan takut, jangan stres, jangan khawatir yang berlebihan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sekali lagi saya ulangi. Ketika Ishak menghadapi situasi yang sulit, kelaparan, Tuhan menampakkan diri kepada dia dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Apa artinya Mesir? Double stress, Mitzrayim, khawatir yang berkelebihan. Kamu tidak usah khawatir, jangan khawatir yang berkelebihan. Kenapa? Diam di negeri ini. Kenapa? Karena aku akan menyertai kamu dan memberkati kamu. Apa yang saya mau sampaikan pada saudara? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sekarang posisi saudara ada di mana? Saudara sudah diangkat di atas segala bangsa di bumi. Dari posisi ini, segala berkat datang kepadamu. Jadi, saudara dan saya sekarang ada dalam posisi berkat. Saudara dan saya ada dalam posisi rest. Diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di ladang. Kemanapun kamu melangkah, kamu akan diberkati. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak-anakmu diberkatimu.
Tuhan akan memerintahkan ini datang ke dalam lumbungmu. Tuhan yang memerintahkan. Kamu harusnya dalam posisi berkat. Rest. Tidak perlu khawatir. Nah, ketika terjadi situasi yang sulit, Tuhan mau berkata, kamu jangan kembali ke Mesir. Jangan kembali ke Mesir artinya apa? Saudara jangan kembali kepada suatu keadaan di mana saudara berkata, Pak, bagaimana ya Pak kalau saya dipindahkan kerjaannya? Pak, bagaimana ya Pak kalau anak-anak saya sudah begini, sudah begitu? Pak, bagaimana Pak perusahaan saya kalau terjadi resesi, kalau terjadi ini, terjadi itu? Nah, ini artinya saudara kembali kemana? Saudara kembali ke Mesir. Saudara kembali ke Mesir. Saudara dan saya sudah ada di dalam posisi berkat. Dan Tuhan berkata pada saudara dan saya, apapun yang terjadi, situasi sulit apapun yang saudara hadapi hari ini, Tuhan berkata begini, jangan kembali ke Mesir. Jangan khawatir yang berkelebihan. Jangan stres. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menyertaimu dan memberkati kamu. Jika saudara dan saya sekarang sudah dalam posisi berkat, dalam posisi rest, jangan kembali ke Mesir. Jangan kembali kepada suatu keadaan di mana saudara khawatir dan berlebihan. Nah, Pak, saya mau dipindahkan ke kota A. Bagaimana ya Pak kalau? Nah, kalau itu saudara kembali ke Mesir, harusnya saudara rest. Jangan kembali ke Mesir. Kenapa? Karena saudara tahu Tuhan akan menyertai kamu dan memberkati kamu. Amin. Karena berkatnya itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya rest. Tuhan, aku bersyukur. Aku dipindahkan ke sana. Karena aku tahu kemanapun aku melangkah, Tuhan menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Nah, ingat baik-baik firman Tuhan berkata, rest, tenang. Kenapa? Karena Alkitab berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Masa depan rancangan anakmu pasti masa yang terbaik daripada Tuhan. Nah, rest, tenang. Kemudian, sekalipun saudara menghadapi resesi, Tuhan berkata rest. Jangan berkelebihan khawatir. Jangan stres. Aku akan menyertai kamu. Aku akan memberkati kamu. Karena akulah yang beritakan berkat itu datang ke dalam lumbungmu, ke dalam usahamu. Nah, bukannya berarti saudara tidak boleh pergi ke Mesir. Silakan. Itu negara Mesir. Kalau mau pergi ke Mesir silakan. Itu negara. Tapi arti rohani Mesir itu yang saya sampaikan, jangan stres yang berlebihan. Tetap tenang, tetap rest. Karena saudara dan saya sudah ada dalam posisi berkat. Jadi sekali lagi ingat baik-baik apa yang saya mau sampaikan hari ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus dari segala kutuk. Saudara dan saya tidak ada lagi kutuk yang bisa datang kepadamu, hanya berkat. Dan sebelum berkat ini datang kepadamu, ingat baik-baik apa yang Tuhan lakukan buat saudara. Dia mengangkat saudara di atas segala bangsa di bumi. Saudara dan saya sekarang sudah ada dalam posisi berkat. Saudara dan saya sudah ada dalam posisi rest. Dan Tuhan berkata, ini kutuk di atas segala kutuk. Oleh sebab itu tadi saya mengajak saudara untuk melihat kutuk yang terakhir. Tuhan membawa kamu kembali ke Mesir. Jangan kembali ke Mesir. Apa artinya Mesir? Stres yang berlebihan, khawatir yang berlebihan. Dan saudara dan saya adalah orang yang diberkati. Jangan sampai saudara kembali kepada suatu keadaan yang saudara bertanya bagaimana ini, bagaimana itu. Rest, tetap tenang. Alkitab mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, dia berjalan seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya.
serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Dia. Dan saya percaya kemanapun saudara melangkah dan apapun yang saudara kerjakan, anakmu, buah kandunganmu, hasil bakul adonanmu, semuanya pasti diberkati. Katakan kiri kananmu yang terakhir, jangan kembali ke Mesir. Jangan stres yang berlebihan. Kamu pasti diberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu yang sedang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Tambah-tambah terus Tuhan hikmat, marifat yang dari Engkau Tuhan. Sehingga benar-benar kami sebagai umat-Mu Tuhan kenyang dengan kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah kami sebagai anak-anak-Mu juga tidak hanya kenyang, hanya bisa dimakan, ditelan. Tapi kami mau melakukan semua kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami akan mengalami semua apa yang dijanjikannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang selalu menepati janji. Hanya kami yang mengundur-ngundur ketepatan janji-Mu. Karena kami belum bisa melakukannya semua. Oleh karena itu biarlah Engkau berikan kami kemampuan Tuhan. Untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Semakin menaik bukan menurun. Semakin menjadi kepala bukan ekor. Bahkan kami selalu meminjamkan, kami tidak akan meminjam lagi. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Dan firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau pakai hamba-Mu, semakin hari urapan-Mu mengalir terus atas hidupnya. Saat ini Tuhan kami mau berdoa syafaat. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Covid yang sudah ada, Centaurus namanya. Kami perkatakan tidak akan bisa menyebar di dalam nama Yesus. Berhenti di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja atas seluruh Indonesia. Kuasa Tuhan menaungi dari utara, selatan, timur, barat, dari Sabang sampai Merauke. Dari kota-kota, desa-desa, bahkan semua pegunungan-pegunungan, pedalaman di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami lepaskan shalom atas Indonesia. Kami lepaskan Tuhan kebenaran-Mu menguasai Indonesia. Sehingga banyak orang-orang di seluruh Indonesia mengenal Engkau dan mengaku Engkau sebagai Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja saat ini. Dengan Bapak Presiden kami. Walaupun dia jalan sana sini dengan misi-misi yang dari Engkau Tuhan. Engkau berikan dia kesehatan yang sempurna Tuhan. Kekuatan yang luar biasa Engkau berikan padanya. Bahkan hikmat yang dari Engkau. Ketegasan yang dari Engkau Tuhan. Di dalam memutuskan segala perkara-perkara yang sedang kami, pemerintah sedang hadapi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati semua TNI Polri Tuhan. Di dalam menangani semua kasus-kasus kriminal. Kasus-kasus segala kejahatan-kejahatan yang terjadi Tuhan. Densus 88 Engkau berikan hikmat, keberanian di dalam memberikan, menangkap ataupun memberikan ketegasan kepada orang-orang yang sudah ditangkap Tuhan. Tuhan kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Kami juga memberkati Tuhan Sumbawa. Biarlah Sumbawa penuh kemuliaan Tuhan. Di mana ada 1-2 orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, berserah sepenuhnya atas pimpinan-Mu, Sumbawa akan digoncangkan dengan nama Tuhan, Allah yang kita yang besar, dengan kuasa, dengan tanda-tanda ajaib. Terima kasih Tuhan, bawa kami terus Tuhan, anak-anak-Mu akan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, mujizat akan terjadi. Terima kasih Tuhan.
Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di hati. Karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sembah berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja, bisa melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom setiap saudara, setiap daripada kita adalah murid dari Tuhan Yesus. Dan Estetik Kingdom dibangun karena bukan cuma kebutuhan tapi keprihatinan. Seperti namanya, Estetik Kingdom mengajarkan tentang the gospel of the kingdom. Apakah kabar baik kerajaan itu? Kerajaan itu sendiri dan rajanya yang sudah datang. Karena kebanyakan yang mengajarkan diajarkan itu adalah Injil keselamatan, which is good. Injil pemulihan, which is fine. Tetapi yang dikabarkan Yesus adalah Injil kerajaan. Rasul Paulus, Petrus, semua murid-murid Kristus, rasul-rasul, yang diajarkan cuma satu, yaitu tentang Injil kerajaan. Dan Kristus mengatakan Injil kerajaan ini, Injil kerajaan yang kuberitakan ini harus diberitakan seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Menyambut kedatangan Tuhan, kita perlu memperlengkapi diri dengan memperkenalkan Injil kerajaan ke seluruh muka bumi. Be there. Kiranya Anda menjadi pembangun kerajaan. Join us, Estetik Kingdom. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang berminat mengikuti Estetik Kingdom kembali? Silakan, masih ada waktu sampai tanggal 18 Agustus. Shalom, kami sambut buat Ibu, Bapak Ibu yang hadir bersama kita di tempat ini. Ada saya lihat yang lagi berlibur ini, Ibu Javia bersama Ibu Filemon. Selamat datang dan selamat berlibur di Kota Madu, kota yang berlimpah madu, berlimpah susu. Amin. Dan buat Bapak Ibu yang mau menabur melalui M-Banking untuk pembangunan gereja dan perpuluhan, di belakang ada 2 QR Code. Yang satu adalah untuk perpuluhan dan yang kedua untuk pembangunan gereja atas nama GBI Rock Sumbawa. Dan sekali lagi, ibadah setiap minggunya kita upload di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa membuka kembali untuk mengikuti atau
melihat kembali ibadah raya setiap minggunya dengan membuka channel YouTube Rock Sumbawa. Sekali lagi channel YouTube Rock Sumbawa. Dan sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe. Ya. Jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Yes, Lord. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku Kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.